OSJ 22,2 JT Hits Jamtal Station Iglikil Bab. Halo semuanya, kawal muda. Gimana nih kabarnya nih di pagi-pagi Pagi yang Gak cerah sih. Iya, gak cerah ya. Lagi gerimis Lagi sedikit. iya, benar banget lagi mendung-mendung nih di sini nih. Kita di sini di Pebayuran Angin City. lagi sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi. Hujan rintik-rintik. Ini enak banget buat tidur ya pagi-pagi. Tidur. kayak Tapi begini sebelum ya. tidur dengerin dulu dong dari Iya, dengerin OSJ siaran dulu kita. sebelum Iya. tidur, benar. Berita selanjutnya nih. Iya nih. Ada Yang ditunggu-tunggu. perilisan iPhone terbaru nih, iPhone 15. Wah, iPhone 15 nih, siapa sih yang gak tergiur ya sama iPhone 15 dengan Kamera banyak boba varian gitu kan. warna, iya, kamera Lagi untuk boba. flexing-flexing juga bisa. Bener, ini emang ya kalau beli iPhone tuh tujuan utamanya tuh Flexing. gengsi Iya, ya, gengsi. Terus dari kabelnya juga udah menggunakan Type-C. Dan yang pastinya dengan chipset yang lebih kencang. Berapa? A17. Keren banget nih. Yang mau beliin kita boleh Boleh banget. iPhone 15 warna Bisa. biru ya, yang warna biru iPhone 15. Udah pakai Dynamic Island juga ya kan, kalau sebelumnya Dynamic Island ini cuma ada di Pro sama Pro Max. Nah, kalau sekarang iPhone 15 yang biasa juga udah dapat Dynamic Island nih. Udah bagus banget deh nih ya iPhone 15, dan katanya di iPhone 15 Pro Max ya ini kita bisa bikin film. Wah, keren banget gak sih? Dengerin tuh ada artis yang udah buat filmnya. Wah, udah ada ya? Iya, yang udah ada. di iPhone 15 ya. Kita tunggu aja filmnya ntar ya di YouTube ya. Ya, ini ngomong-ngomong soal iPhone chipset teknologi Pasti menggunakan operating system yang disebutkan perangkat lunak. lunak, bener banget, software ya. Nah, kebetulan di samping kita nih ada pemateri dari Ustadz Alif Reski, SPD, MPD. Iya, bener banget. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Kita kenalin dulu nih Ustadz Alif Reski, perjalanan hidupnya. Jadi Ustadz Alif perjalanan hidup ya. Ustadz Alif Reski ini lahir di Ujung Pandang 6 November 1998. 1998. Berarti dekat-dekat Gen Z ya, Tat? Ya, Bener banget. kita dekat Gen Z. segenerasi nih. Jadi Ustadz Alif Reski ini kebetulan adalah guru matematika kita ya. Iya. Waktu kelas 10 di SMA IT Albina. Kita sekarang kelas 11. Berarti tahun lalu Ustadz Alif Reski mengajar kita di pelajaran matematika. Ya, Ustadz Alif Reski sendiri ini pernah sebagai menjadi editor lembaga penerbit buku global RCI Makassar pada tahun 2018 hingga 2023. Ya. Dan juga menjadi apa nih? Dan Ustadz Alif honorer. Reski, guru honorer. Ya. Dan baru-baru ini kita dengar-dengar udah baru keterima di Master Teacher Ruang Guru, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Untuk bidang apa, Ustadz? Fisika. Bidang fisika. Selain Ya. bisa matematika, bisa fisika juga, Ustadz. Insya Allah. Masya Allah. Makanya orang-orang yang ahli nih MTK fisika nih otaknya gacor banget nih. Masya Allah. Kita juga pengen ya. Biar keterima di ITB ya, Pak? Amin. 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 Keterima di ITB. Dan Ustadz Alif Reski ini juga adalah ahli nih di bidang komputer dan free software seperti operating system atau OS, LibreOffice, desain grafis dan lain-lain. Alhamdulillah. Ustadz juga menyelesaikan studinya juga di Universitas Negeri Makassar ya. Dari S1 hingga S2 Ya. juga sempat menjadi pembimbing dosen. Ya, Betul? alhamdulillah. Betul. Ya. S1 dengan IPK 3,65, Masya Allah. Masya Allah. S2 S2-nya IPK 3,89, summa cum laude, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ini IPK-nya tinggi ya. Juga tinggi. IPK-nya tinggi banget nih. Nah, dengan pembelajaran Ustadz dari sebelumnya kan belajar matematika, pasti sekarang kan jadi kalau nggak jauh-jauh lah dari masalah matematika ya Ustadz. Ya. Menurut Ustadz nih enak gak sih jadi guru matematika gitu? Apa benefitnya yang Ustadz dapat mulai dari kuliahnya, dari ngajarnya gitu kan? Oke. Benefit yang Ustadz dapat apa nih dari? Sip. Oke. Jadi bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ini syukran jazakallah khairan sudah diundang ya Afwan Ustaz. ke acara OSJ ya. OSJ Iya, itu obrolan obrolan santai santai Jumat. Jumat. Masya Allah, ini barakallahu fik. Dan kalau
menjawab pertanyaan Yufan, jadi kita bisa throwback ya. Jadi alhamdulillah selama saya kuliah di UNM, tepatnya di Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika FMIPA UNM, itu saya menjalani S1-nya alhamdulillah selama lebih kurang 4,5 tahun. Tepatnya 9 semester lah. Itu offset kan, harusnya biasanya orang 8 semester doang, iya. Dan alhamdulillah abis itu lanjut S2-nya kelar juga di UNM, PPS UNM, program pasca sarjana. Alhamdulillah kelarnya juga 1,5 tahun. Kan biasanya orang 2 tahun kan. Alhamdulillah saya bisa kelarin 1,5 tahun. Nah, kalau kita kembali nih di zaman saya masih S1, tepatnya tahun 2015 ya. Ada banyak banget hal yang saya pelajarin, bukan cuma matematika. Nah, itu yang saya syukurin di jurusan saya. Karena yang saya dapatkan selain matematika, saya dapatkan juga materi tentang komputer, materi tentang agama. Karena di semester 1 itu kita diajarin tentang juz 30. Jadi kita ditargetin nih, di saat semester 1 harus kelar nih juz 30-nya. Dan semester 2 juz 1, dan semester berikutnya kalau mau nambah ya silahkan. Dan beberapa dosen yang masuk di program tersebut, programnya itu namanya TMSM, Training Manajemen Sukses di Matematika. Nah, di situ kita diajarin ya ilmu agama, diselang-selingin tuh setiap pekan hari Sabtu pagi itu kami dikumpulin satu angkatan untuk mendengarkan materi dari dosen. Jadi selang-seling pekan pertama misalnya akademik nih, pekan kedua agama. Jadi alhamdulillah yang saya dapatkan selama di matematika itu agama, matematika, dan komputernya. Dan yang paling berkesan sebenarnya ya komputernya sih, karena saya join di sebuah unit namanya Lab Komat, singkatan dari Laboratorium Komputer Jurusan Matematika. Nah, situ saya banyak banget belajar. Saya dapat senior-senior yang bagus juga hafalan Al-Qur'annya, ya kan? Dapat juga ilmu-ilmu komputernya, habis itu pedagoginya, atau kayak misalnya cara komunikasinya juga, public speaking dan sebagainya. Banyak banget benefit, alhamdulillah. Jadi recommended sih kalau misalnya kalian masih bingung nih, next setelah lulus dari Albina, ya bisa coba pendidikan matematika. Terserah sih, nggak harus di UNM, bisa di kampus yang lain. Itu sih kalau tentang benefit ya. Berarti walaupun kuliahnya di jurusan matematika, jadi tetap mempelajari tentang dunia Islam ya Tat ya? Iya, alhamdulillah, itu yang saya senangi di sana. Iya, berarti tidak hanya berfokus di matematika, di ilmu aslinya aja, dan tetap mempelajari ilmu syar'inya nih sebagai umat muslim ya Tat? Alhamdulillah. Nah, terus berarti tadi kata Ustadz ada mempelajari tentang teknologi ya Tat, software. Iya, software. Nah, ini kita nih jarang ya kita nemu kayak orang-orang yang ngebahas tentang software kayak begini nih. Coba kita tanya ke Ustadz Alif Reski ini, cerita singkat tentang software tuh yang gimana sih, apalagi tentang free software ya Tat. Karena di sini di biodata Ustadz Alif Reski ahli dalam bidang free software nih. Alhamdulillah. Jadi gini, tentang software ya. Software itu kan bahasa Inggris ya. Kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia, perangkat lunak. Nah, kalau simpelnya nih, kadang juga disebut sebagai aplikasi atau kadang juga sebagai program. Nah, kalau kita kerucutin nih ke pembagiannya, yang saya pelajarin dari guru saya namanya Ademal Sasa Akbar. Beliau itu udah merangkum nih tentang software. Nah, kata beliau, mayoritas di dunia ini itu non-free software. Nah, yang saya highlight di sini adalah kata non-free-nya. Artinya kalau ada non-free, berarti ada free kan? Iya. Kenapa muncul non-free? Dan alasan free software ini muncul karena ada non-free. Jadi secara garis besar nih, kalau antum mau lebih mudah pahamin, software itu dibagi menjadi dua garis besar. Yang pertama free software, yang kedua non-free software. Nah, kita bahas dulu yang non-free software nih. Nah, free software itu artinya software yang merdeka, yang bebas. Jadi kata free di sini bukan cuma gratis. Antum udah belajar bahasa Inggris kan? Udah. Pasti biasanya kalau disebut free nih, oh berarti gratis. Ya kan? Padahal kalau kita berbicara di dunia software, kata free ini merdeka.
Makanya saya beberapa video yang saya upload di Instagram, di YouTube, itu saya buat jargon. Bahkan di pertemuan pertama saya di kelas kan. Bayangin, di tanggal 24 September, masih saya ingat tuh, tahun lalu. Saya buat video lebih kurang 10 detik doang. Indonesia merdeka, abis itu antum semua bilang Dengan free software. Nah itu, bahkan alhamdulillah saya sudah sempat datang dikasih solusi juga. Dan ketemu juga salah satu artis namanya Oni Sahrial. Itu saya jelasin tentang free software dan sebagainya. Ya beliau berdua, Masya Allah sih sambutannya. Bahkan mau take video juga tentang jargon tersebut yang tadi, Indonesia merdeka dengan free software. Jadi free software itu adalah software yang membebaskan penggunanya nih. 4 kebebasan. Yang pertama, bebas untuk menggunakannya. Oke, bebas untuk menggunakan tanpa limit. Jadi unlimited nih. Atau kalau misalnya kita sederhanain use. Yang kedua, study. Kita bebas pelajari nih. Dan syaratnya harus tersedia source code-nya. Apa tuh source code? Source itu apa? Sumber. Kode sumbernya. Nah, habis itu yang ketiga, bebas untuk dimodifikasi atau modified. Dan yang keempat, bebas untuk dibagikan, di-share hasil modifikasinya. Dan lagi-lagi, syaratnya harus tersedia source code-nya. Nah, kalau ada software yang tidak memenuhi salah satu dari keempat kebebasan ini, itu masuk kategori non-free software. Misal, yang paling umum lah orang gunakan, Microsoft Office. Itu perusahaan besar kan, milik Microsoft kan. Itu besar banget tuh, miliknya Bill Gates. Tapi ya sayangnya dia termasuk non-free software. Kenapa? Banyak banget istilah bajakan. Ya kan? Misal nih, ada laptop yang sudah diinstal ulang. Nah, itu biasanya orang yang install ulang pakai bajakan. Nah, makanya kenapa muncul free software ya? Karena ada ini nih. Non-free software nih. Kita istilahkan non-free software tuh. Kalau software tersebut tidak memenuhi hak penggunanya. Nah, kalau misalnya kita mau gunakan Microsoft Office, iya bisa kita gunakan dengan syarat harus beli apanya? Lisensinya. Dan di Microsoft itu ada EULA, End User License Agreement. Itu kayak surat perjanjian tuh. Jadi kalau antum mau install itu ada surat perjanjian, antum accept atau decline. Nah, biasanya orang malas baca kan? Literasi Indonesia ya antum bisa lihat lah gimana literasinya dari videonya Agung Apsa. Nah, itu langsung accept. Padahal di situ ada surat perjanjian. Kalau misalnya antum melanggar lisensinya, antum dicap piracy. Antum udah dilarang tuh di situ mempublikasi, mengcopy. Pokoknya simpelnya membajak lah. Gitu kan? Nah, habis itu kita dilarang mempelajari karena tidak tersedia source code-nya. Udah 2 nih yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, kita dilarang memodifikasi. Biasanya orang yang pakai bajakan itu karena dia pakai crack kan, atau istilahnya ya serial number yang ilegal lah. Entah itu yang sudah tersedia di beberapa website atau di toko online yang harganya 30 ribuan sampai ratusan ribu. Padahal lisensi Microsoft Office yang original 1,5. Atau kalau di dalam dolar itu 99 US dollar sekitar itu. Nah, sayangnya itu. Makanya setelah muncul nih aturan-aturan EULA dari Microsoft dan beberapa software yang lain yang membatasi penggunanya, nah muncullah free software yang digagas oleh Richard M. Stallman di tahun 1985. Gitu. Jadi simpelnya free software itu tuh tadi. Kita bebas untuk use, study, modify, and share. Nah, dengan keempat kebebasan ini muncul tuh satu kebebasan lagi, bebas jual beli. Makanya alhamdulillah selama saya mempelajari ini di guru saya tadi yang Kak Ade Marsas Akbar, hafizahullah. Alhamdulillah saya rezeki saya alhamdulillah lancar dengan menggunakan free software. Karena banyak orang bilang, emang kalau gunakan free software dapat uang nggak? Ya, alhamdulillah iya, tergantung cara antum menggunakan. Gitu. Itu aja sih. Nah, itu Berhubungan dengan free software, pasti yang paling penting yang menemukan angka 0. Bener? Nah, itu penemu Al-Khawarizmi. angka 0 itu luar biasa sih, Al-Khawarizmi. Pasti pahalanya banyak banget ya, Ustaz, ya? Masya Allah, itu luar biasa. Karena komputer itu cuma bisa membaca 2 angka tuh, 1 dan 0, angka biner. Nah, itu. Dan penemu angka 0, simbol 0 tuh, itu Al-Khawarizmi kan, terinspirasi dari mana?
sempat saya bahas tuh di kelas. Antum masih ingat nggak? Mana sih? Simbol satu itu satu sudutnya tuh. Oh iya, Kalau ya kan satu gini kan Iya, ada dua sudutnya, Tiga 3 sampai 9 itu 9 sudut. Tapi kalau misalnya nggak punya sudut itu lingkaran. Iya, Lingkaran kan, makanya terinspirasi dari situ tuh Al-Khwarizmi. Makanya setelah ditemuin nih simbol 0, ada banyak banget ilmu-ilmu pengetahuan yang lain berkembang pesat. Seperti itu. Bagus sih antum singgung tentang Al-Khwarizmi. Saya langsung ingat tuh. Antum jadi saksi ya berdua. Saya sempat ajarkan itu kan. Iya. Ya, itu. Nah, dengan Ustadz belajar free software ini, Ustadz tuh gunain untuk apa aja nih? Dari apa misalnya kayak untuk ngedit atau untuk coding? Pasti banyak banget ya, Tat, ya. Alhamdulillah. Jadi gini ya, di tahun 2017 saya ketemu dengan salah satu videonya Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah yang membahas tentang hukum menggunakan software bajakan. Di saat saya nonton itu kisaran 4 sampai 5 menit lah. Saya dapatin taufik dari situ ya, bahwa menggunakan software bajakan itu nggak bagus. Bahkan dalam agama kita haram. Dilarang. Wallahu alam. Bahkan ada fatwa MUI tuh tentang hak cipta. Bisa diketik aja di internet, fatwa MUI hak cipta, udah ada tuh. Di situ ada penjelasannya bahwa tidak boleh melanggar hak cipta. Nah gitu kan. Nah habis itu saya bingung tuh. Nah ini semua yang di laptop saya bajakan nih, gimana dong? Ya kan? Habis itu berdoa. Habis itu sempat searching dan ketemu tuh websitenya Kak Aden Malsa Sakbar, restava.wordpress.com. Nah situ saya buka, saya baca. Nah ketemu tuh alternatif dari Windows dulu nih. Alternatifnya ternyata ada namanya GNU/Linux. GNU itu sebuah OS, Linux itu kernel. Yang sering orang sebut Linux sebagai OS itu keliru. Karena Linux itu cuma kernel. Tapi kernel yang menyempurnakan OS GNU nih. Sehingga di saat GNU dengan Linux bergabung, jadi sebuah OS yang utuh. Namanya GNU/Linux. Makanya setelah itu bergabung, tepatnya 1993 ya. Saat Linus Torvald yang membuat Linux ini menyebarkan source code-nya di internet. Nah, barulah Richard Stallman yang pendiri GNU itu mengambil source code-nya, bahkan kerjasama. Habis itu membuat sebuah OS yang utuh kan, namanya Trisquel. Itu OS pertama yang free tuh. 100% free, merdeka. Habis itu karena kesebar di internet, beberapa programmer di seluruh dunia ngambil tuh source code-nya. Misal di Indonesia ada OS namanya Langit ke-7 OS. Ada Manokwari OS. Gitu. Kalau yang saya gunakan di komputer, di laptop saya di tahun itu adalah namanya Linux Lite. Karena laptop saya laptop kentang saat itu. RAM-nya 2 GB. Ya kan? Laptop Acer. Nah, saat itu saya otodidak tuh dari 2017 sampai 2020. Bayangin, otodidak. Kerjain skripsi pakai Linux Lite. Office-nya apa? Namanya LibreOffice. Libre itu bahasa Perancis. Bahasa Perancis yang artinya Libre itu bebas, merdeka. Jadi LibreOffice berarti software perkantoran yang merdeka. Di situ ada Writer, Calc, Impress dan berbagai jenis yang lain yang menjadi alternatifnya Microsoft Office. Saya selesaikan skripsi saya di situ dan alhamdulillah kalau dari benefit yang antum bilang ya, alhamdulillah selama saya gunakan dari 2017 sampai 2020 saya bisa mendapatkan keuntungan tuh dari situ. Misal untuk Office ya, saya bisa selesaikan skripsi kan. Itu keuntungan yang besar banget. Bahkan ada juga satu software namanya PSPP. Itu lawannya SPSS tuh. Yang dibuat oleh GNU juga. Richard Stallman dan timnya. Dan singkat cerita ya, di akhir tahun 2020 saya fokus tuh belajar dengan Kak Ade Malsa Sakbar. Saya kontak kan, saya beranikan diri kontak beliau di Telegram. Habis itu ikut kelasnya, bayarnya 500.000 untuk 1 bulan. Selama 1 bulan saya rasain nih 3 tahun otodidak belajar free software dengan 1 bulan belajar dengan yang ahlinya, itu lebih kerasa yang ahlinya. 1 bulan. Habis itu saya kembangin sampai sekarang alhamdulillah saya bisa bilang kebanyakan rezeki yang saya dapatkan itu melalui penggunaan free software. Misal nih, alhamdulillah baru-baru saya analisis data mahasiswa S2 FGD Fakultas Kedokteran Gigi. Itu saya analisis datanya
saya tarifkan dari 300.000 sampai 500.000. Karena dia puas dengan hasil analisis dan interpretasi saya menggunakan free software JASP namanya, saya dikasih 800.000. Alhamdulillah. Habis itu saya juga buka jasa pembuatan aplikasi kan, dan masih banyak lagi yang lain. Dan bahkan pas di Albina, ya saya menggunakan LibreOffice dari 2017 sampai sekarang nih. Dan dari segi penghasilan, alhamdulillah saya dapatkan gaji di Albina kan, seperti itu. Berarti emang buat Banyak banget. benefitnya emang banyak banget ya. Banyak banget. Walaupun ini free software. Free. Walaupun free ini kita nggak berlangganan lah ya istilahnya, nggak Tidak. bayar sama sekali dan tapi tetap kita mendapatkan benefit yang banyak banget nih di free software. Jadi mungkin kalau muda nih yang ada di rumah, teman-teman santri Albina mungkin kita bisa nyoba nih ya, ustadz-ustadz IT kita ganti di lab komputer kita dengan free software ya Tat? Iya. Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Jadi Jadi kita juga kenapa? jadi kita nggak cuman tahu Windows aja ya Tat, Iya, Windows betul. aja. Jadi kita bisa nyobain free software nih. Yang keuntungannya tentu banyak juga, bahkan bisa kita itu mungkin lebih banyak ya Tat ya kan, karena kalau kita berbayar nih ada yang dibatasin, mungkin dibatasin ini lagi apanya, terus kita harus bayar lagi buat yang lain-lainnya. Mikirin bayar per bulan atau per tahun itu beban. Tapi kalau misalnya antum gunain software yang lisensinya free, antum nggak perlu langganan dan sebagainya, tapi hasilnya luar biasa, lebih besar benefitnya kan. Benar. Itu lebih disaranin pakai free software. Kalau misalnya punya rezeki nih, mampu bayar per bulan atau per tahun lisensinya, ya fadol, nggak ada larangan. Karena yang di highlight di sini adalah pembajakannya kan. Benar. Jadi Gitu sih. emang nggak boleh ya kita Nggak pakai boleh. barang-barang bajakan, kayak misalnya kita beli buku aja ya Tat, beli Iya, buku, fotokopi. fotokopi. Yang udah ada ISBN-nya itu nggak Benar. boleh. Iya, kan di situ di buku-buku juga tertera ya, dilarang Iya, memperbanyak buku iya, karena tanpa udah ada seizin hak- penulis Iya, dan penerbit. karena udah ada hak ciptanya. Begitu Iya, pula di betul. software, walaupun nggak tertulis nih, cuma kan udah ada, mereka punya hak cipta tersendiri ya Tat. Punya apa istilahnya kalau di buku-buku, copyright ya, copyright. Iya, copyright, Iya. betul. Mereka udah punya sendiri gitu. Jadi kita nggak boleh gitu seenaknya memakai yang bajakan-bajakan ini buat software yang non free software. Jadi kita Iya, betul. mending pakai free software aja nih. Kita coba mempelajari, kita pelajarin aja kayak tadi yang Ustadz Alif Reski ceritain kan. Ustadz Alif nyoba ikut kelas ya, ikut kelasnya. Iya, kelasnya itu guru saya. 500.000 Iya. dan itu worth it banget ya Tat, berarti ya Tat? banget. Makanya setelah saya selesai nih kelasnya Kak Ade, saya tanyakan Kak Ade kan, Afan, maaf Kak, bisa Kak saya buat juga kelas yang sama? Katanya boleh, tapi jangan harga yang sama. Kalau bisa harganya lebih tinggi tuh. Oh, Bayangin, guru saya itu bukan ngambil keuntungan dari saya, enggak sama sekali. Bahkan dia mensupport banget. Dia nggak mau saya lebih di bawah harganya atau bahkan sama. Kalau bisa lebih di atas. Misal nih, kalau saya buka jasa pembuatan aplikasi atau kayak kelas free software kan, itu saya tarifnya kadang 1 juta. Kalau pembuatan aplikasi saya tarif dari 250.000 sampai 4,5. Yang tadi saya bilang kalau analis data 300.000 sampai 500.000. Jadi ya kalau ada yang mau belajar juga tentang free software, ya saya bisa ajarin insyaallah. Ya, saya buka kelas gitu. nah ngomong-ngomong buat bikin aplikasi nih, tadi kata Nah, iya. kata Ustadz Saya ada, juga pernah bikin. berarti Ustadz pernah bikin aplikasi ya? Alhamdulillah. Sini sih di biodata Ustadz juga dikasih tahu kan, Ustadz pernah bikin aplikasi masalah matriks, Iya. matematika, sama Iya. yang terbaru SSQ ya. Ya, SSQ, social Bisa survey quiz. Diceritain Ustadz gimana nih perjalanan bikin aplikasi ini? Ya, berarti kita throwback lagi nih di tahun 2017. Di saat salah satu mata kuliah namanya MPM, Media Pembelajaran Matematika. Itu semester 4 tuh tahun 2017. Nah, kami disuruh buat media manipulatif dan virtual. Manipulatifnya saya sudah buat, namanya itu Matrix House. Jadi saya terinspirasi dengan materi matrix karena dari SMA sampai kuliah saya lebih senang materi matrix tuh yang antum pelajari sekarang, Iya benar. ya kan? Nah, habis itu saya buatkan virtualnya, namanya Matrix Island. Saya sudah upload sih barusan.
Kalau misalnya antum mau nonton, bisa buka channel YouTube saya, Labkomus, LABKOMMUS. Guys, bisa cek Ya, kita. Laboratorium Komputer Muslim singkatannya. Nah itu saya terinspirasi dari unit Labkomat yang tadi kan. Iya. Nah, habis itu 2 tahun berikutnya, tepatnya pada saat saya menyelesaikan skripsi nih di semester 9, itu saya ngambil Matrix Island, saya upgrade menjadi namanya Masa Matrix. Nah, upgrade-nya itu antum bisa lihat juga reviewnya. Dan kalau misalnya antum berdua mau pakai aplikasi untuk belajar, boleh. Saya sudah upload tuh di internet. Antum bisa ketik bit.ly Bitly. / habis itu mpm gabungan, langsung tuh di situ saya sudah kumpulin beberapa aplikasi pembelajaran yang antum bisa pakai, kumpulan dari teman-teman saya yang sudah mereka buat, bahkan yang saya download juga dari Grafindo dan beberapa source yang lain. Itu sih. Dan di 2019 saya selesaikan S1 saya, hasilnya Masa Matrix kan. Nah pas S2 saya tertarik tuh dengan salah satu artis namanya Surya Sahetapi yang tuli kan, salah satu anak dari artis yang bernama Roy Sahetapi. Dia tuh tuli tapi mahir banget berisyarat kan, bahkan kuliahnya itu sampai di Rochester. Saya lupa sih Rochester di mana ya, pokoknya di luar negeri lah. Nah habis itu saya nonton kan tentang tuli. Nah saya ketemu tuh YouTube-nya Ustadz Nuzul Zikri, Muhammad Nuzul Zikri, hafizahullah. Nah di situ ada translator kan untuk orang tuli. Nah di situ saya penasaran, saya cari di Instagram, saya ketemu para kerja, bukan para kerja, Afan, para kerja, bukan prakerja ya. Prakerja itu punyanya kerjasama dengan ruang guru, tapi kalau para kerja itu untuk teman tuli dan beberapa dia difabel yang lain. Nah saya belajar di situ selama 1 bulan, alhamdulillah dapat sertifikatnya. Habis itu saya buat versi matematika karena saya tanya komunitas di Jakarta Pusat tentang teman tuli, belum ada tuh yang fokus matematika. Aplikasinya ya kan, saya kerucutin tentang isyarat bilangan bulat 1, 2, 100, 1000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun dan sebagainya. Ini persegi panjang dan sebagainya, masih banyak lagi. Alhamdulillah saya kelarin itu lebih kurang 4 bulan ya. Bahkan di akhir semester 3, tepatnya bulan Februari 2022, saya alhamdulillah selesai S2 saya di situ. Dan saya sudah terapin di salah satu sekolah di Makassar, SLB Negeri 1 Makassar. Dan alhamdulillah responnya luar biasa, baik itu guru maupun siswa tulinya. Makanya antum masih ingat nggak waktu saya masuk di kelas pertama kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan? Habis itu antum bisa jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, alhamdulillahirabbil alamin. Set dulu itu belajar bahasa isyarat di mana, Set? Ya itu tadi di para kerja ada komunitas ya. Dan kadang juga belajar di YouTube atau langsung aja di channel YouTube-nya Ustadz Nuzul Zikri. Kalau yang ada juga ngajarin. Ada kajian khusus teman tuli. Jadi playlistnya itu setiap bulan kalau nggak salah ada pertemuan beliau dengan teman-teman tuli. Jadi beliau menjelaskan, habis itu ada translator tuh di sini. Orangnya. Ya, laki-laki. Iya kan, berisyarat. Masya Allah sih. Ya supaya yang lain juga dapat tuh. Masa orang tuli yang lebih kurang 4 juta di Indonesia tidak dapat edukasi hanya karena mereka nggak bisa mendengar. Makanya saya terinspirasi juga tuh di bidang matematika. Setidaknya saya memulai nih untuk di bidang pendidikan, khususnya matematika. Iya, saya sentuh di ranah teman tuli. Kalau teman dengar kan udah banyak tuh tutorial di YouTube, bahkan beberapa platform kan kayak Ruang Guru misalnya. Tapi yang khusus untuk tuli belum ada. Makanya alhamdulillah saya selesaikan itu, bahkan udah terbit tuh bukunya. Bukunya itu judulnya Tulimatika. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, kalau yang terakhir tuh Nah di sini nih di Albina nih, saya di challenge sama Ustadz Alam Salam. di MGMP IPS SMP. Coba buat dong kayak Family 100 yang di MNC TV tuh. Habis itu saya nonton kan, oh iya, insya Allah bisa tuh. Habis itu beliau mintanya satu hari besoknya. Aduh. Itu ribet sih. Makanya saya coba di yang mirip PowerPoint namanya LibreOffice Impress, itu susah membuat kemungkinan. Makanya saya tawarin, coba beri saya waktu 1 pekan. Insya Allah saya buatin pakai
software Macromedia Flash MX 2004 yang saya gunakan buat masa matriks dan Filmatika. Habis itu alhamdulillah kelar tuh 1 pekan. Nah, ternyata pas syuting dengan Albina TV yang syuting kan, itu 2 episode mintanya. Nah, karena saya sudah buat nih 1 episode, ya kan? Episode kedua saya disuruh tuh buat lagi. Nah, kontrol lah. Saya bilang, bisa nggak dikasih lagi 10 menit lah untuk buat episode 2 karena mesinnya udah jadi nih. Alhamdulillah saya kelarin 10 menit untuk episode 2. Itu sih, alhamdulillah itu SSQ Family 100. Jadi banyak banget ya fungsi dari software ini. Iya, Berarti insya dibuatnya Allah. semuanya dari free software ya, Tat? Kalau Macromedia Flash MX 2004 itu termasuk abandon, sudah dibuang lah sama perusahaannya Adobe. Kan udah lama kan, udah lebih kurang 19 tahun tuh Iya. softwarenya, makanya sudah abandon. Lisensinya udah kesebar di internet. Gitu sih. Kalau kayak editan Albina TV gini pakai software apa sih? Kalau Ustaz? Kalau nggak salah ya, Adobe Premiere ya? Ya, Adobe Premiere. Dan insya Allah langganan kan? Ya, alhamdulillah. Langganan itu lebih kurang 300.000 per bulan, bayangin. Masya Allah. Nah, kalau software berbayar itu bagus tuh. Nggak ada larangan, asalkan free. Free, iya. Free dalam hal ini kalau misalnya punya Adobe, itu kan kita satu lisensi satu komputer doang kan. Kita nggak bisa pakai lebih dari 1 komputer. Nggak bisa ya nggak? sharing ya? Ya, makanya ya saya bersyukur karena Albina TV itu pakai Adobe Premiere yang Pro yang lisensinya legal, yang resmi gitu. Dibandingkan ya beberapa editor yang lain yang saya perhatiin ya di lapangan, ya mereka akuin langsung. Ya, bahkan pada saat saya ikut pelatihan pembuatan video pembelajaran. Iya, langsung dari Dinas Pendidikan tuh waktu di Makassar. Pas saya cek softwarenya dari Bagas 31. Bagas 31. Dan beberapa website yang lain yang itu softwarenya udah include tuh cracknya. Itu kurang banget. Bayangin. Dan crack itu virus, malware, malicious software, bahaya. Bisa ngebahayain device kita ya, Tat? Berarti Bisa, ya? bahkan dosen saya itu laptopnya sempat kena malware, ransomware, semua filenya putih. Waduh. Karena Ya kena virus kan. nggak pakai Sendiri. Nah, pas mau di backup nih atau mau di repair nih nggak bisa. Ya makanya saya saranin install ulang aja. Bayangin semua data-datanya, data-data jurusan hilang. Nyesek banget ya. Nyesek lah. Makanya kalau nggak diantisipasi dari sekarang ya kapan lagi kan. Iya. Makanya kalau misalnya belum bisa nih berlangganan, ya pakai yang free software. Itu aja sih. dengar-dengar juga Ustaz buka study club coding. Nah itu, alhamdulillah itu diamanahkan oleh Ustadz Panji. Sebenarnya itu satu kesatuan tuh, ekskul codingnya, kelas coding yang dibuat oleh Ustadz Azhar kan. Saya diundang, habis itu karena pembuatan aplikasi itu ada 4 jenis kan, ada web, ada Non-web. desktop, non-web itu desktop, ada Android, ada iOS. Nah Ustadz Azhar itu fokus di web karena bahasanya tentang C, C++, Java, Python dan sebagainya kan. Nah kalau desktop itu belum ada tuh. Nah saya fokus di desktop. Bahkan ini desktopnya maksudnya yang versi offline. Kalau website itu online kan. Kalau desktop itu yang saya buat di Macromedia Flash MX 2004 offline. Nah makanya di kelas coding Flash nih kata Ustadz Panji buat aja ekskul baru. Jadi bukan dari ekskul kelas coding tapi buat aja yang baru. Makanya saya buat kelas coding Flash. Jadi bagi teman-teman yang mau join, saya perhatiin kelas 11 belum ada tuh. Alhamdulillah sekarang udah 19 santri. 4 orang dari kelas 12, sisanya kelas 10. Kelas 11 belum ada, mungkin karena jam tol ya. Tapi mau ikut nggak? Ya betul. Bisa kali kita Paling lama tanggal 25 September. Oh pendaftaran paling lambat. Tat? Antum masuk aja di Labcom. Kalau udah masuk di Labcom, saya akan input nama antum di ekskul itu. Oh. Gitu sih. Jadi bahasanya bukan cuma Macromedia Flash MX 2004. Saya selipin Inkscape, alternatif dari Corel Draw kalau misalnya antum nggak bisa beli lisensi Corel Draw yang 13 jutaan itu. Dan Blender. Oh. Blender itu bisa bikin Animasi. efek, bisa bikin game. Kalau antum buka channelnya Arek Kreatif atau Agung Hapsah, itu mereka berdua pakai Blender. Gitu sih. Bisa untuk editing video juga sih sebenarnya Blender, tapi lebih pro memang kalau Adobe Premiere. Tapi ingat ya, langganan.
jangan pakai bajakan. Nggak pakai bajakan. Bahaya emang kalau pakai bajakan ya. Jadi Iya. kayak yang diceritain soal iFresh kita tadi, bisa aja ada datang virus nih, terus virusnya nyebar ke device kita, Iya. terus ngilangin data-data. Iya betul. Jadi tobatlah para pengguna. Iya, semoga Allah memberikan taufik kepada Amin. kalian semua. Para pengguna Kita semua. bajakan nih. Jadi ayo kita beralih ke free software ya Tat ya. Iya. Kalau belum mampu berlangganan. Kalau belum mampu berlangganan. Kalau Kalau emang sekiranya udah mampu, Iya, fadol. tafadhol pergi haji. Untuk ini. Dan berlangganan software ya. Emang kalau nggak mampu ya jangan dipaksain ya Tat ya. Yang itu bisa jadi kayak kita sadarnya kayak ini mah cuman hal Iya. sepele gitu. Sudah dianggap tabu tuh. Udah dianggap biasa. Ya, udah dianggap lumrah lah gitu. kan. Iya. Padahal itu bahaya banget. Bisa aja tuh menjadi Berpengaruh di penghasilan juga. Misalnya kalau kita dapat keuntungan kan dari penggunaan software tersebut, ya berpengaruh juga. Bisa dilihat sih penjelasannya Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi, penjelasan Ustadz Erwandi Tirmizi yang pakar kontemporer kan, tentang muamalah kontemporer. Bisa juga dengar penjelasannya Ustadz Amin Nurbais dan beberapa asatidz yang Ahlus Sunnah yang lain, insyaallah. Ustadz untuk coding sendiri nih, Ustadz dulu belajar di mana? Kak Ade Masa Sakbar, saya belajar bahasa C dulu. Tapi kalau kita throwback lagi nih di 2017, bahasa yang pertama kali saya waktu SMA 2014 ya, saya belajar pertama kali bahasa pemrograman itu basic dari aplikasi Microsoft Visual Basic. Itu yang diajarin di SMA. Habis itu pas masuk kuliah, saya mendalamin bahasa R, bahasa apalagi tuh? Action script yang ada di Macromedia Flash dan beberapa bahasa yang lain. Kalau kita kerucutin lagi, sebenarnya semua bahasa itu bermula dari bahasa C sih. Dari bahasa A dulu kan, dari komputer pertama tuh di dunia, habis itu bahasa B, habis itu bahasa C, C++, dan habis itu banyak lagi bahasa yang lain yang udah tersebar di internet. Tapi kalau ditanya saya lebih kuasai bahasa apa untuk saat ini, ya bahasa ActionScript 2.0. Dan kalau misalnya ditanya lagi, saya mau belajar bahasa apa ke depannya, bahasa Java. Java. Iya betul. Bukan Itu Jawa, terinspirasi dari Java Coffee. Betul. Itu tahun 1990 ya, yang membuat itu kan James Kotlin ya, kalau nggak salah. James Gosselin. Itu terinspirasi dari beberapa pencipta dari bahasa Java ini, kan suka ngopi tuh. Ya makanya kalau antum lihat logonya Java, bahasa Java itu logonya kopi. Gitu. Java biasanya di mana tuh? Ya banyak banget. Bisa keempat aplikasi ini nih. Website, desktop, Android dan iOS. Bisa semua. Dan gajinya ya bisa mulai dari 2 sampai 3 digit sih. Tergantung Narik juga. iya, tergantung jenjangnya. Misal nih, tempat yang ditempati Ustadz Azhar belajar Java namanya Eko di channel Programmer Zaman Now PZN itu udah sampai Technical Architect di blibli.com dari 2015 sampai sekarang, dan itu udah 3 digit beliau. Itu kayak paling seniornya lah kalau programmer gitu sih. Kalau Yuvan kedepannya mau belajar bahasa apa? Apa tuh? Bahasa C dulu kali ya? Iya sih, berawal dari C dulu, betul. Karena semua bahasa itu ya simpelnya sama sih, arsitekturnya gitu. Kita akan print F gitu kan. Kita akan return juga, return 0 gitu dan sebagainya. Dan pasti semua bahasa pemrograman pakai titik koma di akhirnya. Makanya ada salah satu channel YouTube tuh punyanya Kang Sandika Gali yang punya channel YouTube Web Programming Unpas, WPS, gitu kan. Itu fokus di front end, bagian tampilan. Kalau Kang Eko itu fokus di back end, ya, yang technical architect. Tahu dong. Iyalah. Ikut juga. Iya, ikut di kelasnya Ustadz Azhar. Oh iya, ikut konsultasi. Iya, tapi Iya. kemarin baru seleksi, semua doain aja semoga lulus. Tapi Nah nggak itu, juga sih. karena Kalau akan lulus, diseleksi kan. Kalau lulus bisa ikut dari Ustadz Ustadz Ali. Iya, dari Ustadz Ali. Iya. Karena yang akan saya ajarin ke antum bukan cuma Macromedia Flash, Blender dan Inkscape kan, tapi perkomputeran saya nih. Jadi kalau antum sudah dapatin di SMA tentang tekstualnya komputer itu apa di Mapel TIK, ya saya akan ajarin antum di kelas coding itu. Pengalaman saya lebih kurang 7 tahun. Gimana caranya dapat cuan juga.
dari penggunaan software kan. Itu aja sih. Jadi bisa ya ntar kita kalau kuliah terus nyari kerja sampingan-sampingan gitu, Iya. pakai free software. Betul. Bisa, insyaallah. Juga kemarin kan ada kabar itu dengar dari ustadz lain, katanya kemungkinan besar ya Iya. di masa yang akan datang kira-kira di 2045 universitas itu katanya udah nggak laku. Iya. Katanya di Harvard juga katanya bakalan tutup. Iya, itu kutipan dari kata-kata Dr. Adian Husaini yang penulis Jangan Kalah Sama Monyet. Betul sih. Karena kita go Beralih. online semua kan, digital semua kan. benar-benar. Bahkan kalau mau belajar nih, misal antum udah lulus dari Albina, mau dapat sertifikat dan sebagainya untuk daftar PTN dan sebagainya, antum bisa buka skill akademinya Ruang Guru. Dapat sertifikat itu udah include di situ, antum dapat ilmunya, habis itu dapat sertifikat. Bahkan penyusunan CV itu dapat dari situ juga. Gitu sih. Kalau misalnya mau belajar nih, kalau antum udah ketinggalan materi di sekolah, bisa buka Ruang Guru. Makanya kenapa saya jor-joran nih untuk daftar Ruang Guru, alhamdulillah akhirnya keterima di bulan ini. Daftarnya di Cikarang Cives, cabang Cives kan, untuk MT Master Teacher Fisika. Gitu sih. Emang IT ini lagi hits gitu ya. Tuh. Hits banget, banget. Kayak, Dulu dianggap remeh tuh, tapi sekarang wah luar banyak yang biasa, mau datang, luar mau biasa. Kurikulum Merdeka aja sekarang informatika ya, Tat? Ada Buat kembali. di kurikulum Dulu nggak ada. Dulu nggak ada, ya. Dulu sempat ditutup tuh. Prakarya digantinya prakarya. Iya. Dan sekarang udah muncul Ya lagi kan, nih. kan melek tuh setelah COVID, ya banyak banget kan yang go digital. Benar. Nah makanya penting banget tuh programmer sekarang. Kayak emang sekarang ya zamannya zaman Teknologi. Iya. Benar. Dan kita juga sebagai santri-santri ini kita nggak boleh ketinggalan. Iya. Melek teknologi. Benar. Agama antum udah naik nih, tapi teknologi antum masih di sini nih. Itu pasti dianggapnya masih Iya, kalau remeh ya, Tat? ya, makanya antum harus upgrade juga ini nih, supaya sudah seimbang. Habis itu insya Allah antum pas keluar dari Albina aman insya Allah dari beberapa pengaruh yang negatif lah, insya Allah. Baik itu dari segi agama dan teknologi. Agama tadi tentang akidah ya, kalau teknologi tentang kebajakan tadi. Itu aja sih. Kamu sendiri buatnya pakai ini apa tuh? Apa tuh? Buatnya pakai software apa? Ya, misal nih kalau antum lihat di Instagram labkomus.id, itu desain-desainnya saya gunakan Inkscape untuk storyboardnya. Habis itu tim saya mendesainnya menggunakan Canva, dan Canva-nya itu Canva Pro yang berlangganan. Iya. Tapi kalau antum yang pelajar dapat dapat ada Canva Education kan, iya. melalui akun belajar antum. Benar-benar. Itu gratis tuh. Itu dapat akses Canva Pro. Canva tuh. Pro, iya. Makanya manfaatin dengan bagus tuh untuk Canva Pro. Itu sih. Itu Labkomus. Oke. Laboratorium Komputer Muslim. Indonesia Merdeka Dengan free software. Oke. Ya, jadi kayak gitu ya, guys. Jadi ini kita nih yang awalnya sebelumnya cuman kayak tahu-tahu aja nih sama non free software yang kayak sehari-hari cuma sebatas sama Windows ya. Iya, Windows, Mac Word, OS, Iya, Mac Iya. OS. iOS ya. Dan kita sekarang bisa tahu nih tentang dunia free software yang ternyata kegunaannya benar-benar banyak banget walaupun merdeka ya, Tat. Iya. Kita nggak bayar, nggak berlangganan, kita membayarkan, kita mengeluarkan 0 rupiah, berarti nggak mengeluarkan apa-apa. Habis itu dapat beberapa Benar. banyak. Dan kita bisa menghasilkan cuan dari situ ya. Iya, Tat. betul. Bisa menghasilkan cuan dari free software ini gitu teman-teman. Alhamdulillah. Sud, ada cerita menarik lainnya gini? Banyak sih. Apa lagi? Kalau bahasan tentang matematika nih, antum saya ingatin lagi, kita throwback lagi tahun yang lalu. Jadi pembahasannya tentang, ya saya kalau ngajar matematika bukan langsung materi nih. Antum masih ingat nggak? Jadi Iya. saya perkenalkan diri dulu, abis itu membuat antum suka dulu sama saya. Jadi saya membangun personal branding. Itu yang saya terapin juga di kelas 10 yang sekarang. Membangun personal branding, alhamdulillah sampai sekarang ya mereka suka. Nyaman ya. Tat? Nyaman. Apapun yang saya kasih, kalau mereka sudah suka nih sama saya, ya mereka akan terima apapun yang saya berikan gitu. Dan saya selipin integrasi dengan nilai-nilai Islam. Atau mengingat berdasarkan siapa? Abdus Sakir. Abdus Sakir itu salah satu dosen tuh, dosen S2 di Malang. Beliau membahas tentang matematika yang diintegrasikan dengan Islam. Misal nih, min 1 kali min 1
Satu. Positif. Positif satu. Iya. Iya, nggak tahu. Iya kan? Analoginya nih, analoginya Jurusan TK. kesalahan jika dikatakan salah. Jadi kali itu Kebenaran. jika dikatakan kesalahan jika dikatakan salah, ya benar. Kesalahan. jika Kesalahan. dikatakan salah. Iya, kesalahan itu salah nih. Iya, benar kan? Iya benar, kan nggak boleh. Kan nggak masalah. Terus iya gitu. Terus Abian bilang, "Iya, perbuatan Yulfan salah." Iya, berarti benar. Perbuatan Abian benar atau salah? Benar. 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 Kalau kebaikan jika dikatakan itu salah, Salah. salah. Misal nih, antum sholat. Habis itu Yulfan Iya. bilang, "Ya, Abian salah nih, sholat. Jangan sholat Abian." Yulfan salah atau benar? Salah. Kesalahan juga jika dikatakan benar, membajak software, pakai software bajakan. Ya, antum bilang itu benar. Karena membantu perekonomian dan sebagainya, melancarkan pekerjaan mereka. Ya, antum akan dianggap salah. Ya kan? Analogi seperti itulah Iya, yang iya. saya bawa. Masya Ya kan? Dan mereka suka. Antum suka juga kan saat itu. Iya. Suka. Nah, saya selingin juga tuh selain ngajar matematika, ya saya selingin iklan kan. Tapi iklannya misalnya kok bisa UFIT dan beberapa motivasi-motivasi yang lain. Iya benar. Salah satunya anak muda tuh, Agung Hapsa kan. Iya. Itu sih. Sama remaining. Iya, Iya, remining. Remining itu di awal-awal karena saya membangun personal branding melalui remining. Nah, bahasa saya di kelas 10 sekarang nggak seperti itu lagi. Jadi saya betul-betul menceritakan motivasi supaya mereka semangat belajar, habis itu jangan terlalu kaku, dan ya di kelas saya antum nyontek ya fadol untuk tugas. Tugas. Itu aja sih. Enak juga sih sama. PH Iya. iya, PH-nya itu antum nggak terbebani dengan PH. Antum lihat sendiri kan hasilnya. Kalau misalnya ada yang menganggap wah ini terlalu bermudah-mudahan yang memberi nilai, enggak. Itu hasil dari antum tuh. Benar. Saya ambil dari beberapa platform sih, makanya ya saya terapin di antum dan alhamdulillah worth it kan. Kita Iya, alhamdulillah. emang punya Ustadz nih, Ustadz Arif Reski ini nih emang dari tahun kita emang punya cara mengajar sendiri ya Ustadz ya. cara belajar yang berbeda. Iya, Alhamdulillah. yang berbeda Iya. gitu. Karena saya posisikan diri saya pada saat mengajar ya saya cari guru yang betul-betul nyaman gitu. Jadi saya berusaha menjadi figur tersebut dan alhamdulillah worth it kan di antum dan angkatan yang sekarang. Iya. Alhamdulillah responnya luar Kelas 10 biasa. Yang terbaru nih. Alhamdulillah adik antum kan Rigil. Iya. Iya. Antum bisa minta testimoninya Rigil gimana? Adik Ivan juga kelas 10. Namanya siapa? Izan. Izan. Kelas Kelas 10 C. 10C. Izan. Izan ya. Kalau impact-nya sendiri dari kelas 10 gimana, Set? Apa tuh? Sekarang impact-nya apa kayak responnya dari kelas 10? Oh luar biasa. Bahkan ada beberapa orang tua santri itu minta ya bisa nggak Ustaz belajar tambahan. Oh, gitu. privat. Ya alhamdulillah ada saja yang mempercayakan anaknya untuk privat. Alhamdulillah. Iya, iya. Mama saya sempat nanya-nanya juga nih ke anak-anak kelas 10. Ustadz Arif Reski tuh gimana sih nih cara ngajarnya nih gitu. Terus saya nanya ke mereka emang alhamdulillah responnya positif banget Tat. Alhamdulillah. Dari mereka ya. Dari Walaupun anak di- kita dari Iya. bawahnya selalu Di Alhamdulillah. awal tahun ajaran ini nih ya, mendekati PTS nih. Emang kalau awalnya bagus, pasti kedepannya insya Allah bagus ya Tat. Insya Allah. Makanya saya harus pertahanin, nggak boleh turun. Makanya Harus perbanyak naik. berdoa ya. Iya. Kalau bukan stabil, naikin. Naik, benar. Ya. Oke. Kalau yang kelas 10 tuh apa? Apa? Web bukan web, apa sih? Yang Apa? Find and itu yang website yang Ustaz bikin Find. Itu Lost masih and Found. Lost and Found masih Lost and Found ya. masih berlanjut ya, Ustaz? Nah, itu yang project yang 2M ya. Iya. Itu untuk sementara teman saya fokus di hal yang lain dulu. Makanya Oh, project yang Lost and Found itu ketahan dulu sekarang. Walaupun proyeknya ketahan, Ustadz juga munculin aplikasi baru ya Tat yang SSK ini ya Tat. Iya, alhamdulillah. 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 Tuh. Oke. Kayaknya kalau Ustadz ngeliat dari Ustadz nih, dari mulai banyak kan Ustadz ngerjain kegiatan itu kan, dari mulai software, terus ngajarin ngebantu bikin skripsi mahasiswa. Iya. Itu saya disclaimer ya, bukan membuatkan. Iya. Karena itu Membantu. joki dan itu nggak boleh. Haram, Bahkan haram, saya sudah beberapa kali ya menolak. Kalau misalnya ada yang mau dibuatin saya nggak boleh. Saya larang. Bina. Bahkan saya sempat buatkan jasa namanya ya PTA lah. Kayak pembimbingan tugas akhir. Tapi banyak yang kontra nih, menganggap saya membuatkan. Makanya saya tutup tuh. Saya sempat tutup jasa ditutup. tersebut. Habis itu saya bilang kan kepada orang-orang yang menghubungin tentang pembuatan itu, saya nggak membuatkan,
Oke, sekali lagi saya tidak membuatkan, tapi membimbing, mengarahkan mereka, memotivasi mereka supaya bisa tepat waktu tuh selesai, gitu aja sih. Nah sampai sekarang alhamdulillah fokusnya ya bukan membuatkan, tapi membimbing mereka. Membimbing, Iya. ya benar. Karena mereka butuh teman itu kan, teman untuk menyelesaikan tugas Iya. akhirnya. Karena emang mungkin berat ya Tat kalau nyelesain Kalau sendiri. sendiri iya betul, apalagi kalau teman sekelasnya udah kelar nih, Terus dia dia belum, belum. Wah. iya. Apalagi teman kelasnya udah balik ke kampungnya masing-masing. Itu jadi tekanan banget pasti buat dia Betul, sendiri ya Tat. betul. Iya, iya. Makanya, Kayak kita aja kan kalau ngeliat temen tugas Iyalah. sudah selesai, terus kita belum selesai, kita kayak iyalah. panik sendiri kayak, Betul. aduh yang lain udah pada istirahat. Bantuin dong gitu Kita, kan. iya Nah, kita itu. kita masih punya hutang gitu istilahnya ya yang belum kita selesain gitu. Nah makanya sebelum nikah itu saya buat itu kan pembimbingan. Habis itu pas nikah, alhamdulillah saya stopin dulu untuk sementara. Saya evaluasi bareng sama istri membangun lagi tuh sistemnya supaya lebih jelas dan tidak dianggap lagi pembuatan. Karena saya tahu joki itu Haram. iya nggak boleh, Nggak boleh, benar-benar. nggak boleh. Karena itu bukan karyanya si mahasiswa kan kalau kita buatin, Iya. itu nggak boleh. Jadi sekarang juga mahasiswa juga banyak gunain chat GPT Set, ya. Betul. Kayak Bard Iya. AI gitu. Iya, padahal itu ya walau alam sih kalau untuk belajar ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dijadikan tugas akhir melalui ChatGPT ya tentu beda. Yang kita maui kan kalau penelitian itu harus meneliti kan, harus riset kan, Nggak boleh. bukan. Biasanya berapa persen doang yang boleh diambil dari Iya kan nanti ada istilahnya Turnitin kayak memeriksa plagiarismenya gitu. Kalau misalnya pakai ChatGPT kan ChatGPT itu ngambil dari sumber internet kan, ya jelas pas di Turnitin kena. Makanya mending buat aja sendiri gitu. Jangan kalau menggunakan ChatGPT untuk referensi doang, tapi bukan itu yang di copy habis itu dipaste jadi tugas akhir. Iya betul. Cukup Itu not dijadikan recommended. referensi aja. Referensi bacaan aja. Iya. Oke. Soalnya kan kalau buat dari chat GPT Hmm, nggak berkembang juga kan. memang. Nggak berkembang, terus juga kemarin ada berita tuh udah ada AI baru yang bisa ngedeteksi nih kalau kita tuh ngerjain dari sendiri-sendiri atau ngeliat ke chat GPT gitu. Memang bahkan kalau misalnya antum buka Word nih, ada autornya kan. Bahkan kedetek tuh, antum kerjakan di mana, di jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, kelihatan tuh. Benar-benar. Jadi kalau antum bukan ketik sendiri di laptop, ya itu ketahuan. Memang. Jadi ya not recommended lah. Antum buat aja sendiri. Dan tentu saja ya harus pakai software yang original. Kalau nggak mampu beli Microsoft Office, ya ada sih Office 365 yang online atau Google Docs kan. Tapi tentu kalau misalnya mau fitur yang lebih lengkap, berlangganan. Kalau nggak mampu, pakai LibreOffice. Itu aja sih. Free software ya guys, Free intinya software. kita merdeka dengan Ya, Free Indonesia software. merdeka dengan Free free software. software. Ya, itu. Kalau sabar. Oh, sabar. Ini udah berapa jam nih Sabar, kira-kira? sabar, santai aja, kita masih lama waktu. Oke, siap. Dari pekerjaan sampingan Ustadz, menurut Ustadz nih benefitnya besar banget atau bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari nggak sih? Alhamdulillah lebih banget. Lebih banget. Masya Allah. Alhamdulillah saya bisa bayar kontrakan, bisa menghidupi istri di kontrakan, habis itu bisa juga berkhidmat untuk orang tua dan mertua, dan saya bisa juga belikan beberapa hal lah untuk kedua orang tua dan mertua, dan keperluan istri di kontrakan tercukupi alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan kalau saya mau beli sesuatu ya alhamdulillah bisa, dulu enggak. Dan alhamdulillahnya pas di Albina itu keberkahannya luar biasa. Lebih lagi setelah saya nikah nih pada tahun ini kan Januari 2023 sampai sekarang masya Allah rezekinya betul sih. Di saat kita sendiri berbeda, di saat kita berdua rezekinya lebih kencang lagi, apalagi pas bertiga. Woi, Paham nggak bertiga? paham. Oh, paham. Iya. Saya, istri dan Anak. iya insya Allah. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Sekarang udah 9 minggu alhamdulillah. Masya Allah. Udah check up 2 kali kan, pertama di klinik Az-Zahra, habis itu terakhir yang kemarin nih hari Rabu di posyandunya Albina Putri. Oh, Udah kedeteksi alhamdulillah 9 minggu. udah 9 minggu ya. Masya Iya, Allah. alhamdulillah. Itu rezeki setelah tahu garis 2 nih. Itu banjir alhamdulillah, tanda kutip. Melimpah, masya Allah. Itu rezeki anak sih, masya Allah. Mulai dari privat,
ada juga yang ngambil jasa pembuatan aplikasi, analisis data, bahkan yang terbaru keterima kan alhamdulillah akhirnya di Ruang Guru. Setelah mencoba dari 2021, akhirnya tahun ini pecah telur. Terima di Ruang Guru. Alhamdulillah. Wih, buat temen-temen nih yang misalnya terbatas dengan teknologi nih dari ya kita misalnya nggak berlangganan dengan Ruang Guru nih buat santri-santri Albina, kita ada dari Kisem Dakwah wa Tarbiyah Ruang Santri. Itu. Ini Masya Allah ya. Masya Allah. Ini juga bisa kita sebut inovasi ya Tat ya. Betul, inovasi. Buat kita semua nih santri-santri yang ya emang sekiranya pengen nih kayak belajar di Ruang Guru, cuma kan karena kita di pesantren ya, di boarding school dan terbatas dengan teknologi, jadi kita Kisem Dakwah wa Tarbiyah nih mempunyai program yang namanya Ruang Santri. Jadi buat santri-santri SMP nih yang mau join bisa banget ya daftar di Ruang Santri. Ya, mantap. Tapi di Ruang Santri sendiri nih pembahasannya ntar bakal beda, nggak kayak nggak formal gitu Seth. Betul. Jadi kayak kita belajar nalar-nalar gitu Seth, kayak misalnya kayak tentang matematika apa ya sih nalar? Penalaran itu kayak barisan Kayak deret. bilangan gitu, Tat, Iya, kayak. tentang bilangan. Atau tentang dari soal yang cerita nih antum ubah menjadi variabel dan sebagainya kan, ya itu betul. Itu penting sih, betul. Penalaran. Melatih logika antum kan dan problem solving antum. Betul. Ya, itu insya Allah kalau misalnya antum butuh bantuan ya saya siap. Tapi di balik layar ya. Di balik layar. Ya. Emang kalau dilihat tuh belajar tentang teknologi emang penting banget Seth, ya. Penting Lagi banget. di masa Zaman sekarang sekarang ini ini ya. Iya. Ya kemungkinan nih kedepannya bakal jadi jurusan favorit di kuliah, bener ya? Mungkin sih. Tergantung sih. Tergantung antumnya sih. Karena banyak orang yang misal nih udah ngambil jurusan komputer. Tapi pada saat masuk di situ ketemu matematika, ketemu beberapa sintaks yang mereka bingung, flowchart, algoritmanya. Nyesal mereka. Iya, tapi jadi kalau misalnya antum kurang minat nih, ya bisa jadi sampingan aja, kayak hobi aja gitu. Iya. Ya, yang penting antum tahu nih dasarnya. Itu aja sih basicnya. Makanya antum diajarin di SMA kan. Bahkan di perkuliahan itu akan ada mata kuliah di semua jurusan. Bakal ada. Ada, karena misalnya nih, untuk analisis data pasti ada. Nggak mungkin enggak. Antum harus diajarin tuh, karena kan ujung-ujungnya skripsi. Gitu. Iya. Kayak kita ntar kelas 12 ada KTI ya Tat ya. Nah, misal di kelas 12 itu KTI, betul. Itu KTI harus meneliti kan, lebih kurang 1 semester ini. Dan sekarang saya diamanahin juga di KTI itu 6 santri kelas 12D. Usah jadi pembimbing juga Iya, ya Tat. dan saya arahkan mereka untuk sementara pakai Google Docs dulu kan, bukan pakai Word. Karena saya tahu itu belum berlisensi kan. Habis itu ya karena udah habis lisensinya. Saya tahu. Nah, sekarang bisa kalau misalnya mereka udah kelar nih, saya bisa ajarin membuat template KTI di LibreOffice. Target saya gitu sih untuk membuat kelas coding flash. Ya saya setelah dapat nih ekskul coding flash, saya dapat akses komputer kan di semua labcom. Ya saya tahu passwordnya dan sebagainya kan. Jadi saya bisa install tuh beberapa free software. Nah kalau misalnya kedepannya insya Allah, bismillah semoga Allah mudahkan juga. Saya buat pelatihan free software di sini, memulai dari SMA dulu dan terutama di Asatis dulu kan. Oh iya. Fokusnya LibreOffice dulu lah, karena semua orang akan pasti akan menggunakan Office. Gitu aja sih. Ya. Keren Seth. Iya. Sangat bermanfaat. Alhamdulillah, semoga Berhubungan bermanfaat. waktu udah jam segini Seth ya. Iya sih. Paling langsung ambil kesimpulan aja, kalau dari aku sih jangan lupakan teknologi gitu kan. Walaupun kita udah paham nih sama agama, dan juga kelewatan dengan teknologinya, soalnya yang pemuda sekarang tuh yang dicari-cari yang seimbang gitu. Iya. Maksudnya agamanya dapet, teknologi juga. Betul. Pasti itu sangat langka sekarang nih, zaman sekarang. Nah, makanya bagi kalian yang masih misalnya dari rumah gitu kan mau masuk sini, yang lagi dengerin, mungkin lagi SD, kan banyak sekarang tuh lagi ada pelatihan-pelatihan coding gitu kan. Betul. Saya sarankan sih ikut aja. Dulu aku juga pengen ikut gitu sih, tapi belum kesampaian karena baru ngertinya sekarang gitu kan benefitnya. Memang. Nah, kalau dari Abian sendiri gimana nih? Kalau dari saya sendiri berarti emang teknologi ini ya, kita sebagai apalagi kita nih Gen Z
Generasi Iya, Z saya juga ya. termasuk Z. Iya, kita generasi Z yang nggak ketinggalan zaman, yang nggak pengen ketinggalan zaman ya. Yang FOMO kalau ada apa-apa sekarang pengen ikut ya. Iya, Tat? takut ketinggalan kan. Iya. Betul. Ya apalagi emang sekarang teknologinya emang canggih banget dan kita emang pasti kita walaupun sebagai santri nih terbatas dan kita tetap pengen ya kayak teknologi tuh kita ngerti, kita paham kayak gimana cara ngegunainnya gitu kan. Bahkan kayak di luar-luar ini banyak banget di berita-berita yang mulai tersebar mobil terbang, iya gak? Mobil terbang belum tahu. Ada di radar ya, bisa baca radar. Oh, baru. Iya, mobil taksi terbang mau uji coba tahun depan sebelum 17 Agustus. Biasanya semua itu di film doang kan. Misal Iya. HP Android saja yang layar sentuh ini itu nggak pernah kepikiran. Dulu kan tindis-tindis kan. Iya. Tekan-tekan kan. Itu nggak pernah dibayangin sama orang tua kita. Nah sekarang kejadian. Nah, sekarang Teknologi beneran tuh. ada. Masya Allah. Nah, Allah Masya itu Allah. memberikan step by step tuh perkembangan teknologi. Dan ingat ya bukan dari manusia tuh ilmunya. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat. Itu kita nggak ada apa-apanya, kita cuma memanfaatkan sesuatu. Iya. Bukan kita menciptakan ya, satu-satunya yang menciptakan cuma Allah Hanya Subhanahu wa Allah taala. Subhanahu wa Kita cuma ya apa ya? Ya memanfaatkan yang sudah ada. Gitu aja sih. Benar. Udah sih, dari aku gitu aja Gitu sih. aja. Iya. Iya. Kalau saya ada lagi satu. Apa tuh? Nah, sini kata-katanya Kak Ade ya yang saya highlight. Kata-kata hari Mayoritas software di dunia ini adalah tidak bebas. Memang mayoritas. non free ya, Tat? Iya, bahkan di kampus itu pakai SPSS dan sebagainya kan. Dan mayoritas orang mengira semua software itu bebas, free, karena mereka anggap gratis. Karena mereka nggak tahu crack, mereka nggak tahu malware dan sebagainya kan. Itu aja sih. Jadi ya pesannya kalau dari saya belajar. Jangan bosan belajar, itu aja sih. Mencoba hal yang baru. Kalau misalnya antum nggak tertarik dengan misal A, ya coba B, C, D, E. Pokoknya jangan berhenti belajar lah. Kan barang siapa yang apa tuh antum hafal, yang berjalan atau menuntut ilmu lah. Ya Allah akan mudahkan baginya. Iya baginya jalan menuju surga. Itu aja sih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Amin. Barakallahu fikum. Kayak syukron kathiran di Ustadz Iya, Alif. afwan. Nashkuru syukron kathiran di Ustadz Alif. Kita ucapin terima kasih banyak buat Ustadz Alif yang telah memberikan Waktunya. meluangkan waktunya untuk kita di Jumat pagi ini yang Iya. rintik-rintik ini kayak udah mulai cerah ya, udah mulai cerah ya. kelihatan Gak cerah kerasa ngedengerin kita ngobrol ya. Walaupun ngobrol Sejaman sih. iya Iya, sejaman betul, ya. sejam. Sejaman lebih. Ngobrol-ngobrol Iya. tentang free software nih yang kayak awalnya kita cuma tahu non free software dan akhirnya kita tahu seberapa penting. seberapa luasnya dunia free software ya Tat ya. Betul. Kayak gitu. Ya, akhir kata dari saya, jangan pernah berhenti belajar karena belajar itu tidak dituntut usia, dari buayan hingga hilang kubur. Hilang kubur. Hilang kubur. Dan harus berdoa. Jangan lupa berdoa. Perbanyak Nah, doa berdoa. di sujud, di sepertiga malam terakhir dan sebagainya. Pokoknya perbanyak doa. Benar. Merengeklah kepada Sang Pencipta. Perkental hubungan antum dengan Sang Pencipta. Nah, kalau Allah Subhanahu Iya, usaha Allah tanpa diiringi doa itu kan Iya, kayak sama sombong. aja ya. Iya, Sama aja kayak sombong. sombong. Betul. Benar. Betul. Ya, barakallahu fiik. Oke, mungkin Mungkin dari itu aja dari sekian ya buat segmen kali ini nih. Masya Allah. Masya Allah ini segmen yang ketiga. benar-benar menarik ya, segmen ketiga ya, episode 3 dari obrolan santai Santai Jumat. Alhamdulillah. Kayak gitu. Oke, Kita akhiri ya. kita akhiri. dengan membaca doa kafaratul majlis. Ya. Subhanallah Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Manifesting our vision.